Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas pagi. Teman-teman sekalian, dalam beberapa waktu ini banyak yang mempertanyakan dan mempersoalkan tentang suatu keyakinan yang diyakini di masyarakat pesantren atau bahkan masyarakat muslim secara umum, yaitu suatu keyakinan tentang barokah. Apa dan bagaimana barokah itu? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada kata barokah, ada kata berkah, juga ada kata berkat. Sebuah bingkisan yang biasanya dibawa ketika setelah tahlilan atau hajatan. Tetapi sebenarnya mari kita ulas apa dan bagaimana berkah dan proses mencari berkah atau yang disebut dengan tabarukan. Yuk kita bahas. Pertama, kita akan membahasnya dari sisi pengertiannya dulu. Apa sih barokah? Barokah atau berkah itu berasal dari kosakata Arab ba, rof, dan kaf. Di mana ba, rof, ro, dan kaf ini makna dasarnya berarti adalah konsisten dan tetap. Tetapi kemudian berkembang kepada makna-makna yang lain. Ada birkah, birkah itu kolam. Tetapi yang kemudian dimaksud di sini makna barokah itu adalah bertumbuh dan berkembang. Makanya beberapa ulama menjelaskan bahwa barokah itu maknanya adalah bertumbuh dan berkembang. Apa perbedaan barokah dengan ziyadah? Ziyadah maknanya juga bertambah. Barokah maknanya juga bertambah. Khadijah Al-Idrisiyah, seorang ulama yang merangkum kitab Zahabiyat kitab sejarah Imam Az-Zahabi. Beliau merangkum bahwa membedakan antara barokah dan ziyadah, di mana barokah itu menunjukkan suatu pertumbuhan atau perkembangan yang tidak diprediksi, sedangkan ziyadah adalah pertumbuhan maupun perkembangan yang diprediksi. Artinya kalau rezeki bisnis yang bertumbuh itu secara kalkulatif kita bisa prediksi, itu artinya adalah ziyadah. Sedangkan barokah itu adalah perkembangan dan pertumbuhan yang di luar jangkauan prediksi kita. Beberapa ulama mengenai tentang barokah ada perbedaan pendapat tentunya. Mayoritas mengatakan tentu barokah adalah suatu yang sah dan diperbolehkan dalam agama. Hanya segelintir ulama yang kemudian mengoreksi, mungkin juga memaknai itu tidak bisa dilakukan. Pendapat yang menolak ini, menurut Imam Abdul Fattah Al-Yafi'i, itu terjadi setelah Imam Ibnu Taimiyah, di mana ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang berpendapat bahwa mencari berkah itu suatu hal yang dilarang. Makanya mayoritas ulama mulai dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan berbagai macam tokoh yang lain memperbolehkan berbagai macam hal yang disebut dengan mencari barokah. Lalu bagaimana mencari barokah? Mencari barokah atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tabarukan merupakan suatu proses yang mari kita ulas dari sebuah contoh. Ada seseorang bernama Armanda mencari barokah dengan melakukan sesuatu kebaikan kepada seorang kiai, sebut saja si Ahmad. Dia mencari barokah dengan melakukan kebaikan kepada si kiai, mengharapkan berkah turun dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian rezekinya menjadi penuh dengan keberkahan. Dari contoh ini kita bisa mengurainya menjadi beberapa unsur. Yang pertama adalah pencari berkah itu, Armanda. Yang kedua,
adalah sang kiai atau wasilah yang dijadikan tempat untuk mencari berkah. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik berkah dan pemberi berkah. Dan yang keempat adalah berkah itu sendiri yang turun kepada si pencari. Yang kelima adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pencari terhadap wasilah. Dan yang keenam adalah objek yang didapati keberkahan. Dalam hal ini adalah rezeki yang melimpah. Jadi di sini ada 6 unsur dari proses tabarukan. Kita ulas satu-satu. Armanda sebagai pencari berkah. Apakah setiap orang bisa mencari berkah? Tidak ada larangan dari siapapun untuk mencari keberkahan. Sehingga tidak ada syarat utama di dalam mencari berkah. Yang kedua adalah wasilah atau media yang dijadikan tempat untuk mencari berkah. Wasilah ini, kalau kita telusuri berbagai macam contoh yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, maupun sejarah para sahabat, kita menemukan dan kita bisa merangkumnya. Yang pertama, wasilah ini siapa atau apa? Apakah dia hanya manusia atau selain manusia juga bisa menjadi wasilah? Yang pertama adalah manusia. Tentu saja manusia bisa menjadi wasilah dari barokah, yaitu orang yang pertama adalah orang-orang yang soleh, seperti Rasulullah SAW, orang yang saleh, yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ada juga orang yang relatif, orang saleh tapi relatif, orang baik tapi relatif, seperti orang tua. Ayahnya Armanda itu bisa menjadi wasilah keberkahan bagi anaknya, yaitu Armanda. Tetapi dia tidak bisa menjadi wasilah bagi orang lain, karena orang lain punya ayahnya sendiri. Jadi orang tua ini adalah wasilah atau media keberkahan bagi anaknya. Ini yang disebut dengan wasilah yang relatif. Apakah ada yang lain? Apakah hanya manusia? Ada. Di bermacam ayat dan berbagai macam keterangan di dalam hadis serta di dalam cerita para sahabat ditemukan berbagai macam contoh benda-benda yang memang sama Allah ditentukan sebagai tempat untuk mencari barokah. Misalnya dalam sebuah hadis, inna fis sahuri barokah, berarti sahur itu ada berkahnya. Sahur adalah sebuah benda, makanan di pagi hari, itu ada keberkahan. Jadi ini juga tidak hanya orang, tetapi hal-hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa juga menjadi media atau wasilah dari barokah. Misalnya pancuran yang di Ka'bah, Hajar Aswad, dan berbagai macam benda yang lain. Atau juga benda yang ada kaitannya dengan orang soleh. Para sahabat banyak melakukan ini. Ada sahabat yang menjadikan rambut Rasulullah SAW sebagai media. Ada yang menjadikan pakaian beliau, terompahnya, serta berbagai macam benda yang lain yang ada ikatan dengan orang soleh. Itu juga berarti bukan hanya orangnya, tetapi jejak atau barang-barang yang merupakan bagian dari orang-orang soleh itu juga bisa dijadikan sebagai media barokah. Kemudian, jadi di sini kita sudah punya orang soleh, baik itu yang umum maupun yang relatif. Ada benda yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan media sebagai media barokah. Dan yang ketiga adalah waktu. Ada waktu-waktu yang bisa dijadikan sebagai media mencari berkah, yang disebut juga sebagai waktu mustajab, misalnya sepertiga malam, misalnya di hari Jumat, dan waktu-waktu yang lain. Kemudian yang keempat, ada tempat. Ada tempat-tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang dijadikan sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan. Fil ardil mubarakah. Tanah haram, Madinah, dan berbagai macam tempat-tempat yang lain yang memang dijadikan sebagai tempat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di sini kita punya apa sih yang bisa dijadikan sebagai media bagi keberkahan? Tadi adalah ada orang itu bisa umum atau juga relatif. Lalu ada benda yang berkaitan dengan orang soleh atau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat waktu untuk mencari keberkahan, dan yang terakhir adalah tempat yang juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk mencari keberkahan. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya keberkahan itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Si kiai adalah wasilah dan keberkahan itu milik Allah yang ngasih. Artinya pencari berkah harus meyakini bahwa keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita waktu kita sholat, ketika kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, bahwa penghormatan dan keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya objek yang diberikan keberkahan itu apa saja, dan ini bisa macam-macam, bisa itu umur, rezeki, keluarga yang berkah, bisnis yang berkah, lembaga pendidikan yang berkah, anak yang berkah sehingga anaknya menjadi anak yang bertumbuh keilmuannya, kebaikannya dan sebagainya. Jadi kalau objeknya itu bisa apa saja. Hanya saja kadang ada yang diharapkan adalah rezekinya yang mendapatkan keberkahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada aspek yang lain. Itu sangat mungkin terjadi juga. Dan yang terakhir adalah perbuatan. Tadi kan ceritanya si pencari berkah melakukan kebaikan kepada wasilah atau media. Apa yang dilakukan? Syarat yang pertama dari perbuatan mencari berkah, yang pertama adalah tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi kita melakukan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja itu tidak akan terjadi. Syarat yang kedua, perbuatan tersebut tidak merugikan, tidak merusak, tidak berdampak negatif kepada wasilah. Kita tidak bisa mengharapkan keberkahan dengan cara melakukan pencurian, tidak bisa. Mencuri hukumnya haram. Atau mungkin dengan cara sesuatu yang sebenarnya masih diperbolehkan, tetapi itu tidak dikehendaki oleh wasilah, atau wasilah tidak suka itu. Ini juga akan menghalangi proses tabarukan tersebut. Sehingga amal atau perbuatan yang dilakukan oleh si pencari berkah terhadap wasilah itu pun juga perlu diperhatikan apa dan bagaimananya. Yang pertama adalah tidak boleh sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, tidak merugikan atau tidak dilanggar, tidak dilarang oleh si wasilah. Karena kita tidak bisa melakukan suatu yang menurut kita baik kepada wasilah, tetapi si wasilah, si kiai atau orang tua menganggapnya tidak baik. Nah, itu akan menjadi kontradiktif. Itu juga akan menghambat proses tabarukan tersebut. Nah, apa yang saya jelaskan ini tentang proses bagaimana tabarukan ini menjadi suatu keyakinan di masyarakat Islam secara umum atau mungkin juga masyarakat pesantren, di mana mereka melakukan proses pencarian berkah bukan hanya kepada kiai, bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada berbagai macam hal. Misalnya ada yang mencari berkah dengan ziarah mengunjungi para wali. Ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat santri yang sekarang. Dalam banyak cerita di masa lalu, para ulama juga banyak mengunjungi makam-makam orang baik untuk mencari keberkahan. Mereka juga, orang pesantren juga mencari keberkahan misalnya juga dengan mengunjungi tempat-tempat baik. Misalnya masjid, misalnya pesantren itu sendiri, di mana di situ banyak orang-orang melakukan kebaikan, sehingga di situ bisa jadi menjadi suatu wasilah atau suatu media yang dijadikan tempat mencari keberkahan oleh masyarakat santri.
Teman-teman sekalian, dalam proses pencarian berkah yang ada di masyarakat santri ini, mari kita lihat. Kalau dari awal tadi bahwa unsur-unsurnya itu sudah terpenuhi, yang dilakukan itu sudah oke, amalnya sudah sesuai syarat, objeknya yang diharapkan sering kali kita lihat, kalau masyarakat santri itu keberkahan itu yang pertama diharapkan adalah dalam ilmunya. Makanya tidak heran kalau kita mendengar orang-orang pesantren ketika berdoa, semoga ilmunya manfaat dan barokah. Berarti di sini ilmu dijadikan sebagai objek dari keberkahan, bukan hanya rezeki. Tapi biasanya nanti kalau sudah selesai dari pesantren, dia berubah ilmunya. Bukan hanya ilmunya yang barokah dan manfaat, tetapi rezekinya yang manfaat dan barokah. Lalu kita lihat lagi model-model dalam melakukan upaya mencari keberkahan yang dilakukan oleh masyarakat santri. Itu juga ada yang modelnya adalah dengan melakukan khidmah. Mungkin di episode yang lain kita akan bahas lebih panjang tentang apa itu khidmah, tetapi di sini kita coba ulas sedikit. Jadi khidmah menjadi suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat santri sebagai bentuk bagian dari tabarukan ini. Khidmah itu nanti ada yang ke kiainya, ada yang ke pesantrennya, ada juga yang kepada masyarakat secara umum. Nah, tapi nanti kita akan bahasnya lebih jauh di episode yang lain. Itu pemirsa, pembicaraan kita tentang kali ini bagaimana dan apa itu berkah serta bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat pesantren. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.